Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap mahasiswa baru STI Al-Azhar yang saya banggakan, hari ini kita bertemu tapi dalam suasana daring. Jadi untuk materi perkuliahan di pertemuan pertama ini mungkin sifatnya sekedar perkenalan serta kontrak perkuliahan. Jadi bagaimana nanti proses perkuliahan yang akan kita sepakati dalam semester 1 ya, semester ganjil ini ke depan. Saudara-saudara sekalian yang saya banggakan, saya ingin menyampaikan perkenalan dulu, jadi supaya ada keakraban, ada kehangatan dalam perkuliahan itu. Nama saya adalah Pristiwianto SHMH. Saya mengampu mata kuliah Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan atau PPKN. Di semester 1 atau semester ganjil ini, materi PPKN Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan mungkin akan kita pisah ya, dari kita kasih materi Pancasila dulu, nanti mungkin PKN atau Pendidikan Kewarganegaraan ada pada semester 2. Nah, dalam perkuliahan maka untuk penilaian atau hasil nilai dari perkuliahan itu ada 4 unsur ya yang akan saya jadikan parameter dalam hal penilaian dari hasil studi nanti, yaitu yang pertama adalah terkait dengan presensi atau tingkat kehadiran atau partisipasi dalam perkuliahan nanti. Kemudian tugas berupa presentasi nanti atau pembuatan makalah. Kemudian yang ketiga UTS, dan terakhir adalah UAS. Jadi 4 unsur ini atau parameter ini yang saya jadikan untuk memberi nilai dari hasil studi kalian nanti terkait dengan materi Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Saya alumni S1-nya adalah alumni Fakultas Hukum Airlangga ya. Jadi kebetulan saya mengambil Fakultas Hukum, dan saya sebelum menjalani sebagai profesi dosen ini, saya sebagai advokat atau pengacara ya, pakai praktisi hukum mulai dari 94 ya sampai sekarang masih tetap sebagai konsultan hukum juga ya, juga di samping sebagai profesi dosen. Alamat saya di Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Saya di STI Al-Azhar mengampu beberapa mata kuliah, yaitu di samping Pancasila, filsafat ilmu, pengantar filsafat, dan politik dan etika pendidikan. Itu mata kuliah yang saya ampu di STI Al-Azhar. Nah, terkait dengan kondisi yang masih COVID, maka perkuliahan ini tidak bisa bertemu dalam sebuah ruang kelas ya. Jadi mungkin nanti proses perkuliahannya melalui daring dalam bentuk online nanti. Jadi atau nanti juga bisa dimungkinkan sesekali kita bertemu atau bertatap muka dalam perkuliahan. Kita lihat nanti bagaimana kebijakan pimpinan kampus untuk memfasilitasi itu. Tapi yang jelas mungkin sering kita melakukan
perkuliahan dalam bentuk daring ya. Nah, kepada segenap mahasiswa saya berharap agar karena perkuliahannya dalam bentuk daring dan kondisinya masih belum normal ya, ini kondisi-kondisi darurat pandemi corona ya, jadi hal-hal yang mungkin belum ideal atau di luar ekspektasi dari kalian semua ya, kita coba untuk bijak ya dalam melihat kondisi seperti ini. Akan tetapi proses perkuliahan tetap harus terus berjalan ya, supaya tidak mengalami suatu stagnasi atau kemandekan dalam proses perkuliahan ini. Jadwal mungkin Anda sudah peroleh ya. Jadwal dalam perkuliahan juga terkait dengan kode etik perkuliahan juga sudah kalian pahami, jadi mohon hal-hal semacam itu diperhatikan dengan baik ya, agar proses perkuliahan ini bisa berjalan dengan lancar, dengan tertib, sehingga bisa memperoleh hasil yang maksimal ya. Jadi yang perlu Anda perhatikan terkait dengan referensi buku-buku yang harus Anda kuasai, atau kalau kita persempit harus Anda miliki. Mungkin ada beberapa buku ya yang kalau saya bisa ambil referensi di saya itu sebenarnya banyak sekali ya. Ini saya perlihatkan, mungkin ada beberapa buku yang harus kalian miliki atau kalian peroleh supaya bisa berjalan atau bisa connect ya terkait dengan beberapa materi yang saya sampaikan. Jadi ini jadi ada beberapa buku yang harus kalian miliki ya, atau kalian kuasai. Ini beberapa buku yang bisa kamu lihat di sini. Nah, sebagian buku itu nanti akan saya perlihatkan pada kalian ketika saat perkuliahan ya. Nah, saudara sekalian, saya berharap agar setiap pertemuan dalam perkuliahan ini nanti bisa ada partisipasi yang secara aktif dan ada interaktif ya terkait dengan materi-materi yang saya sampaikan. Barangkali nanti ada ketidakjelasan bisa ditanyakan secara langsung, secara interaktif, ataupun bisa WA, ataupun secara voice note ya, atau dalam bentuk lain-lainnya ya. Jadi supaya tidak monoton dan tidak terjadi proses satu arah, kita ingin ada proses dialogis sehingga materi yang kita sampaikan bisa kita pahami dengan baik ya. Saya kira itu ya, jadi dari saya. Nanti silakan Anda komen ya. Artinya di kelas ini yang hari ini berpartisipasi dalam kuliah perdana dalam bentuk perkenalan ini nanti bisa menyebutkan nama dan alamatnya. Nah, dari situ nanti saya bisa mendeteksi partisipasi kalian dan saya presensi sebagai kehadiran dalam proses perkuliahan di pertemuan perdana ini. Untuk selanjutnya nanti ke materi dan mohon diperhatikan dengan baik. Ini saya buat video itu di atas itu ya, pas jam 12 malam ya. Jadi
Saya masih belum tidur, tadi barusan dari kampus ya, menyelesaikan beberapa tugas ya. Saya kira itu saudara ya, mohon diperhatikan dengan baik. Kita akan bertemu dalam perkuliahan berikutnya. Demikian, sukses selalu, semangat untuk berkuliah, jaga kesehatan, tingkatkan imun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.